Di wilayah pegunungan Limburg, Belanda, terdapat sebuah terowongan tua yang kini terbengkalai. Dulu, terowongan itu merupakan bagian dari jalur kereta api yang menghubungkan kota Maastricht dengan desa-desa terpencil di lereng bukit. Namun, sebuah tragedi besar membuatnya ditinggalkan dan dikenal sebagai terowongan kematian. Pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda memulai proyek ambisius untuk membangun jalur kereta melintasi bukit tinggi di kawasan tersebut. Namun, bukit itu terdiri dari batuan kapur yang rapuh, sehingga konstruksinya sangat berisiko. Para pekerja, kebanyakan imigran miskin, dipaksa bekerja siang dan malam. Mereka menggali terowongan panjang tanpa alat keselamatan yang memadai. Setahun kemudian, jalur kereta akhirnya dibuka untuk umum. Proyek besar itu tetap dilanjutkan, dan menjelang sore senja, ketika hujan deras mengguyur wilayah itu, tanah di puncak bukit mulai longsor. Bebatuan besar sedikit demi sedikit runtuh. Para pekerja mendengar suara gemuruh reruntuhan sambil berlarian mencari keselamatan sendiri-sendiri. Pada perjalanan perdana, sebuah kereta penuh penumpang melaju melewati terowongan, tetapi malapetaka terjadi. Fondasi terowongan yang sudah melemah akibat longsor tidak mampu menahan beban. Sebuah bagian besar terowongan runtuh, membuat kereta tergelincir dan menghantam dinding bukit. Tidak ada satupun yang selamat dari kecelakaan itu. Batu-batu besar jatuh dari dinding terowongan dan menimpa puluhan pekerja. Suara gemuruh terdengar dari atas bukit. Awalnya, para pekerja mengira itu hanya angin atau tanah yang bergeser sedikit. Tetapi suara itu semakin keras. Jeritan terdengar di mana-mana. Beberapa pekerja mencoba lari ke pintu keluar. Salah satu pekerja berusaha menolong temannya yang terjebak di bawah batu. Puluhan pekerja tewas dalam insiden yang mengerikan, dan proyek tersebut ditinggalkan. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, penduduk desa mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar terowongan. Beberapa penduduk mengaku mendengar suara dentingan besi dan jeritan minta tolong di malam hari. Ada juga yang melihat sosok pekerja dengan tubuh penuh luka. Mahasiswa jurnalis tertarik untuk menyelidiki cerita-cerita ini bersama rekannya. Dia memutuskan untuk mengunjungi terowongan pada malam hari. Tanpa mereka sadari, dari awal mereka masuk terowongan tersebut, para penghuni terowongan angker itu sudah menghadang dan memberikan sambutan dengan jeritan mulai dari jeritan yang halus sampai dengan yang kasar menggema. Suasana berubah drastis menjadi mencekam dan mahasiswa itu saling berpelukan. Konon katanya, terowongan angker ini sejarah mencatat sebagai terowongan kereta api terangker sedunia yang berada di negara Belanda. Para jin yang bersemayam di terowongan tersebut rupa-rupa wujudnya. Sangat kebetulan sekali ditambah dengan adanya kejadian tragis yang menimpa penumpang kereta dan para pekerja yang mati mengenaskan. Memang sebelum ada musibah tersebut, terowongan ini sangat terkenal angker dan mematikan. Ya, manusia tidak bisa melihat jin secara kasat mata, kecuali jin menampakkan diri atau manusia kerasukan jin. Jin adalah makhluk halus yang tidak memiliki tubuh, sehingga tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Jin bisa mengubah bentuknya sesuai keinginan. Ketakutan melumpuhkan mereka. Para mahasiswa jatuh terduduk, menangis histeris. Mereka mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin, hal itu bisa berarti bahwa orang tersebut sedang berada dalam pengaruh jin. Imam Masih Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang mengaku bisa melihat jin, maka syahadatnya tidak dapat diterima, kecuali dia adalah seorang nabi. Saat cahaya kereta itu mencapai mereka, jeritan terdengar di seluruh terowongan. Kereta yang tiba-tiba melintas itu adalah kereta senja misteri yang sering menampakkan lalu lalangnya di malam hari dan diketahui oleh penduduk setempat. Para mahasiswa jurnalis itu gagal dalam penelitian, dan mereka akhirnya pasrah, mencoba untuk berdoa, minta keselamatan. Sangat aneh, rambut mereka mulai memutih perlahan, seperti tersedot dari jiwa mereka. Wajah mereka berubah. Kerutan muncul dalam hitungan detik, membuat mereka terlihat tua dan lemah. Keesokan harinya, para pendaki gunung bermaksud untuk mendaki dan berkemah di wilayah bukit tersebut. Mereka berjalan dengan melintasi beberapa jalan dan sungai kecil. Ada beberapa pendaki yang sontak kaget melihat ada terowongan yang terletak di kaki bukit tersebut. Mereka penasaran dan mencoba untuk mendekati bibir terowongan. Para pendaki heran, sepertinya belum pernah menginjakan kaki di gunung itu, karena mereka datang dari kota yang sangat jauh dari wilayah pegunungan tersebut. Para pendaki menemukan tubuh mereka di luar terowongan. Semua mahasiswa itu telah berubah dengan kondisi yang sama.
Rambut putih seputih kapas dan wajah yang keriput. Seperti orang tua berusia puluhan tahun. Ekspresi ketakutan membeku di wajah mereka. Mata mereka terbuka lebar. Seolah-olah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Wanita itu pun menangis dan bicara ngelantur tanpa arah tujuan. Wanita itu minta dipeluk dan berbisik. Minta dikawin. Istri pertamanya pun kaget mengetahui suaminya kawin sama mahasiswi berambut megaloman.